Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Saya harapkan seperti itu. Oke, tentu saja kita harus tetap menjaga kesehatan kita di saat pandemi COVID-19 seperti ini ya. Jangan lupa pola makan harus tetap teratur ya. Dan serta pandemi ini bukan menjadi hal yang menurunkan semangat kita untuk belajar. Kita harus tetap belajar ya, tapi belajarnya di rumah secara online ataupun daring seperti ini ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi virtualan. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan, kenapa Bapak pakai masker seperti ini ya, serta ada ini namanya face shield ya. Nanti pada saat tatap muka kita pasti akan menggunakan face shield seperti ini ya di saat pandemi COVID-19 ini ya, serta harus mengenakan masker sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Oke ya. Jadi Bapak pakai ini karena apabila nanti kita tatap muka, Bapak pasti akan tampilnya seperti ini ya. Tapi karena ini adalah daring, online, Bapak akan lepas mungkin nanti ini ya, kita langsung ke materi. Itu saja. Kita langsung aja ke materi ya. Tapi ingat, jangan lupa yang belum absen terlebih dahulu ya. Absen di menu utama, klik menu utama, nanti ada absen sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, kalau gitu kita cekidot ke materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Tolong disimak dengan baik. Virtualan atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaannya, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil subnet berada dalam jaringan switch yang sama agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Sudah tahu tadi apa itu pengertian dari VLAN? Bagus, luar biasa. Nah, tadi pengertian dari VLAN. Sekarang kita langsung saja ke bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita lanjut saja langsung ke layar laptop. Oke, kali ini kita langsung saja bagaimana cara konfigurasi. Kita akan membuat sebuah konfigurasi yang warnet ya. Untuk warnet, perumpamaannya kita akan mendirikan sebuah warnet. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Jadi, sebelum kita mendirikan warnet, kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kita membuat perencanaannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat perencanaan ini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini dia Cisco Packet Tracer. Kalau dibentuk dalam ikonnya seperti ini ya, seperti di bawah ya, Cisco Packet Tracer. Ketika dibuka, klik 2 kali maka akan muncul seperti ini. Oke, kita umpamakan saja kita akan membuat sebuah warnet ya tadi ya. Otomatis kita harus menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan sebuah router ya. Router ini yang mana akan tersambung dengan ISP atau Internet Service Protocol, atau yang sering kita tahu itu penyedia layanan internetnya ya, seperti Telkom dan sebagainya. Kita masukkan dulu routernya ya. Kita ambil di device ini, cari router. Nah, ini dia router. Kita ambil yang tipe 1841 ya. Kita masukkan satu router. Berarti kita harus membutuhkan satu router ya untuk membuat sebuah perencanaan membuat warnet tadi ini. Selanjutnya kita membutuhkan satu buah switch ya. Kita cari switch, yang mana switch ini nanti akan menghubungkan beberapa komputer. Nah, seperti pengertian VLAN tadi ya. Kita membutuhkan switch bertipe 2950 24 port. Nah, ini dia 24 port ya. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa kalau secara detail ya. Ini kita gambar dulu. Oke,
setelah switchnya punya, routernya ada, kita otomatis kita membutuhkan komputer. Kita akan menggunakan 3 komputer di sini ya. Kita pakai 3 komputer terlebih dahulu saja. Kita cari device, kita pakai masukkan 3 komputer ya, dalam bentuk desktop ya. Nah, kita pakai 3 komputer di sini. Oke, untuk jaringan ya, jaringannya nanti akan dihubungkan dengan switch komputer ini ya, yang mana digunakan komputer ini nanti digunakan oleh para klien ya, yang datang ke warnet kita ya. Setelah kita punya klien, otomatis kita harus punya 1 komputer sebagai server utama kita ya. Kita ambil saja 1 server di sini, kita simpan. Jadi ada 4 komputer, 3 komputer klien dan 1 komputer server. Setelah itu kita kebetulan ingin memasang sebuah wifi ya. Kita akan masang sebuah wifi di warnet kita untuk device-device selain komputer desktop seperti laptop dan juga smartphone. Kita ambil dulu device-nya. Kita perlu access point di menu wireless device, lalu klik link sys. Ini adalah dari access point, yang mana alat ini berfungsi untuk menyebarkan jaringan internet menggunakan nirkabel atau tanpa kabel ya. Kalau yang switch tadi dia menggunakan kabel ya, usage kabel. Kalau ini nirkabel, ini tidak menggunakan kabel ya. Kita pasang di sini. Kita ambil device-nya yang untuk nirkabel tadi. Kita ambil 1 buah laptop dan 1 buah smartphone. Smartphone ini biasanya dia langsung terkoneksi. Nah, ini sudah terkoneksi dengan wireless ya. Sudah ada gelombang dari wirelessnya dari si handphone, karena handphone itu sudah otomatis rata-rata ya. Oke, sekarang kita akan menghubungkan, kita akan mengkonfigurasikan semua peralatan yang kita punya di sini menjadi 1 jaringan ya, sesuai dengan tadi. Walaupun dalam berbeda segmen, kita sambungkan terlebih dahulu. Yang pertama kali kita sambungkan adalah router ya. Nah, untuk menyambungkan ini kita menggunakan 2 jenis kabel sebetulnya, tapi kita pakai 1 kabel dulu saja ya. Kabel UTP dengan RJ45 yang kita rakit bertipe strike ya. Tipe strike itu dari warna oranye, dimulai dari sebelah kiri ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Semua ada 8 pin yang dirakit menjadi sebuah RJ45 ya, jadi sebuah jaringan kabel ya, tipenya strike ya. Untuk tipe strike di sini dia memiliki icon garis lurus, tidak putus-putus. Kalau yang putus-putus di sini bisa kita lihat, ini adalah crossover artinya bentuknya bukan strike tapi cross, yang dimulai dari putih, bukan dari putih oranye tapi dari putih hijau. Oke, kalau dari putih oranye itu bertipe gangster. Kita ambil yang ini overstrike ya. Kita ambil, kita hubungkan. Pertama yang kita hubungkan adalah router dengan switch terlebih dahulu agar bisa terhubung dengan internet. Kita klik di sini, lalu kita pilih pas Ethernet 0/0, artinya yang awal. Kita hubungkan dengan switch, kita sambungkan ke port pas Ethernet yang pertama kali 01 ya. Kalau merah seperti ini artinya belum terhubung dengan benar. Kenapa? Karena belum dikonfigurasikan si routernya ya. Nanti kita akan konfigurasikan di akhir. Setelah itu kita akan coba untuk menghubungkan 3 komputer klien ini ke dalam satu switch. Sama prinsipnya, dia menggunakan kabel bertipe strike. Kita ambil kabel strike, kita pasang. Tadi ada 01 karena 01 sudah digunakan untuk router, sekarang pakai yang 02 untuk isi yang pertama. Pasangkan di pas Ethernet. Begitupun halnya dengan yang komputer selanjutnya, pasang di pas Ethernet, dan satu lagi di pas Ethernet 4, pasang di pas Ethernet. 3 komputer sudah terhubung dengan baik ya. Tinggal komputer server yang akan kita gunakan nanti di warnetnya ya. Kita hubungkan juga, jangan sampai tidak dihubungkan, agar semua bisa terintegrasi. Menggunakan kabel apa?
tetap masih dengan hal yang sama, dia menggunakan kabel strike. Nah, setelah semuanya terhubung, sekarang kita akan hubungkan wireless set. Pertanyaan dulu, apakah wireless ini sudah terkoneksi dengan internet atau belum? Ya, betul sekali. Jawabannya belum. Kenapa? Karena wireless ini belum terhubung dengan jaringan yang ada di sini. Otomatis kita harus menghubungkan terlebih dahulu, ya. Kita hubungkan menggunakan tipe strike kembali. Nah, untuk ke konfigurasi wireless, jangan dipasang di pas Ethernet 1, Ethernet 2 yang lainnya, ya. Tapi langsung, karena ini bentuknya dari internet, ya, dari router, jadi langsung dihubungkan ke dalam port internet. Nah, agar dapat si access point ini menangkap jaringan internet yang ada pada router. Nah, sekarang si smartphone ini sudah dapat terhubung dengan access point dan dapat melakukan internet sepenuhnya, ya. Sekarang apa yang menjadi rancu? Kenapa laptop ini tidak terhubung? Oke, karena laptop ini belum kita modifikasi. Kita modifikasi dulu dalam Cisco Packet Tracer ini. Laptop yang ada di sini itu belum memiliki komponen penangkap wireless, yang otomatis kita harus setting terlebih dahulu. Caranya dengan diklik satu kali, ya, kita cari konfigurasinya. Nah, ini bentuk laptopnya. Laptop dari samping, ya. Kita kalau mau pasang, kita harus mencopot LAN yang ini. Jadi kita harus mengganti LAN ini menjadi device penangkap wireless, ya. Jadi Lynx WPC 300 kita harus ganti ini menjadi software hardware yang lain, atau hardware yang dapat menangkap wireless, ya. Oke, kita copot. Cara copotnya, kalau copot langsung ini nggak bisa. Nah, kita harus terapkan SOP yang benar sebelum membongkar ataupun mencopot. Ini pelajaran kelas 10. Sebelum mencopot device, alangkah baiknya kita matikan terlebih dahulu tombol yang ada berada di sini, ya. Kita matikan dulu tombolnya agar komputer ini atau laptop ini mati, ya. Setelah itu kita baru, nah, kita ganti sekali lagi, ya. Tadi kita sudah matikan di sini power on-nya, lalu kita ganti dengan yang memiliki penangkap wireless, ya. Nah, ini dia penangkap wirelessnya, bertipekan Lynx SYS WPC 300N. Kita mau menambahkan modul Lynx WPC 300N, ya. Setelah terpasang, kita nyalakan kembali laptopnya, lalu kita close saja. Apakah bisa terhubung? Nah, ini sudah terhubung, artinya laptop ini sudah bisa terhubung dengan internet. Nah, mudah kan? Itulah cara konfigurasi simpelnya dari VLAN, ya, dalam pembangunan sebuah warning. Oke, jangan lupa setelah ini nanti kalian buat bagaimana sebuah rancang bangun seperti warnet yang barusan kita bahas tadi dalam Cisco Packet Tracer kalian masing-masing, dan kirimkan screenshotnya ke dalam tugas nanti di tes online. Bisa dipahami? Oke, itulah cara konfigurasinya. Kita ketemu lagi. Tadi cara konfigurasinya bisa dipahami, ya. Oke, kalau bisa dipahami, nanti di next pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara setting IP, ya, setting IP dari setiap komputer serta router dan switch serta yang lainnya. Bagaimana cara setting IP-nya, setting konfigurasi yang lainnya untuk di jaringan agar jaringan tersebut tetap stabil. Oke, ya. Jangan lupa absen, sekali lagi jangan lupa absen tadi di awal diisi untuk pertemuan hari ini. Oke. Saya Firman Damayanto. Tetap jaga kesehatan,
jangan sampai lupa tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan